Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arya Kurniawan, NPM 2359 Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai bagaimana step by step cara untuk membuat enemy frog pada game yang kemarin. Setelah kita membuat eh, gem health pick up dan effect, yaitu death effect dan pick up effect, sekarang kita akan membuat enemy atau musuh ya yang ada di dalam gamenya, yaitu adalah sebuah kata. Pertama-tama kita buka folder enemy. Di dalam folder grafik, nah di sini ada frog idle. Pada frog idle ini nanti akan kita gunakan untuk spread atau untuk menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah child dari enemy frog yang nantinya ya seperti ini contohnya. Jadi frog sprite dari frog idle akan diubah namanya menjadi frog sprite di dalam game object enemy frog. Gunanya apa untuk frog sprite ini? Gunanya frog sprite ini adalah untuk mengatur animasi yang akan dijalankan oleh enemy frog atau si kodoknya sendiri. Karena si kodok ini nanti akan punya animasi idle, kayak seperti menggembungkan ininya ya, tenggorokannya, terus kantong udara gitu, kantong udara di kodok ini. Terus ada juga frog jump. Ini adalah animasi bagaimana kataknya nanti akan bergerak. Jadi pertama-tama teman-teman adalah membuat frog animasi dari frog idle sendiri. Untuk animasi dari frog idle sendiri, ini menggunakan spread 1, terus dilanjut spread 2, 3, 4, terus ini adalah spread ke frog idle yang ke 0. Kemudian di mana nih? Di detik di menit 1 detik 10 itu ada animasi frog idle 0 juga. Gunanya apa sih dari Spirit 0 ini terus ke sini? Kenapa nggak langsung ini dihapus? Jadi ini gunanya adalah untuk jeda animasi ya. Jadi nanti animasinya akan di play seperti ini, terus dia jeda dan dia akan melanjutkan animasinya lagi. Nah, kalau tidak ada jedanya di sini maka otomatis dia akan mengulang terus nih animasinya tanpa ada jeda sama sekali. Kemudian jika kita sudah membuat animasi frog idle-nya dengan tahapan-tahapan yang tadi sudah saya jelaskan, kita bisa menambahkan sebuah rig body di dalam frog idle ini. Maaf, bukan di frog idle, bukan di frog spread, tapi di enemy frognya, rig body, terus rig body tipe kinematic. Jika sudah, kita juga bisa menambahkan box collider untuk si kodoknya ini yang nantinya adalah box collider ini digunakan untuk ini ya membatasi pixel maksimal antara si kodok. Jadi kayak misalkan ini adalah batas triggernya dari si kodok itu. Dan untuk ini kolom is trigger jangan lupa dicentang. Jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan dari edit collider dari apa ya ini batas dari box collider 2D-nya, kita bisa lanjutkan lagi untuk menambahkan sebuah left point dan right point. Cara menambahkannya cukup mudah, cukup klik kanan di bagian enemy frog, terus kita buat create empty, dan kita ubah namanya jadi left point atau right point. Karena udah ada jadi nggak usah ya. Nah, left point dan right point ini gunanya buat apa sih sebenarnya? Jadi gunanya left point dan right point ini sebenarnya gunanya untuk membatasi pergerakan dari si kodok
Jadi kodok itu ada batas geraknya gitu, enggak. Jadi misalkan di tengah-tengahnya si kodok nih, di titik tengah itu adalah si kodok atau di posisinya ini 19 min 3 sekian. Nah, kodok bisa bergerak ke min 6 sekian ke arah kiri, terus ke arah kanan dia bergerak ke arah eh, 371 sekian. Nah, jadi batasnya cuma nyampe sini doang, dia nggak bakal lebih. Jika sudah kita menambahkan hal tersebut, kita bisa langsung membuat script baru bernama enemy control. Lalu kita nanti akan drag enemy control script ini yang ada di folder script. Mana nih? Enemy control. Oh ini. Di folder script ini kita drag ke dalam enemy frog. Di mana gunanya enemy control ini adalah kontrol untuk perhitungan gerak dari si produknya nanti gitu. Nah, jadi kayak logika geraknya aja sih. Jika sudah, nah sebenarnya untuk logika geraknya sendiri itu nggak cuma itu aja. Di sini juga kita bisa mengatur movement speed dari si kodoknya, terus ada move time dan wait time-nya, waktu tunggunya. Itu bisa kita atur. Kalau untuk move speed-nya ini saya menggunakan 2,5 dan jangan lupa untuk mendrag left point objek ini ya, left point tadi dan right point dengan dan juga ini ya sprite dari frog sprite-nya ini jangan lupa di drag juga ke dalam script enemy control supaya si kodoknya nanti bisa bergerak walaupun nanti seketika dia bergerak itu digerakannya sama sekali tidak ada jam jadi cuman kanan kiri gitu karena kita belum punya animasi jamnya sendiri untuk si kodoknya. Nah, karena kita belum punya animasi untuk gerak atau jam si kodoknya, kita perlu membuat animasi jam juga untuk si kodoknya. Pertama-tama adalah sama seperti tadi, kita buka game object frog sprite, terus kita buat baru dengan nama frog jam, frog underscore jam, itu terserah sih namanya. Dan simpan animasi di folder animation di dalam folder enemies. Nah, nantinya isi dari frog jam itu akan seperti ini. Nah, jadi saya jelaskan sedikit di sini. Pertama-tama di detik ke 0, itu menggunakan frog idle yang 0 ya, yang tidak bergerak, terus dilanjutkan di detik kelima itu frog idle yang pertama, dilanjutkan frog idle kedua, terus dan terakhir itu adalah 3 dan 0 lagi. Dan untuk posisinya kita atur sesuai dengan gimana ya posisinya kita atur sesuai agar animasi dari si kodoknya ini terlihat kalau kodoknya itu sedang melompat. Jadi ketika kita record, kita tidak hanya menambahkan sprite frog idle 012, tapi kita juga mengubah dari posisinya agar si kodok terlihat seperti sedang melompat gitu ke udara. Jadi jadinya nanti akan seperti ini. Jika sudah, jangan lupa kita lakukan parameter kepada atau logika ketika si kodoknya nanti bergerak. Nah, ini adalah parameter. Hmm, oh, ini ada parameter ini ya. Maaf. Ini parameter player ini.
Kita klik dulu ini enemy frog dan otomatis kita akan ditujukan ke parameter dari si kodok ya. Ini kecil banget nih. Kumaha ini. Oh gini. Nah, sebelum nantinya ini nih tidak ada dua garis atau tidak ada line transisi antara enemy frog dan frog jump. Nah, bagaimana sih cara menghubungkannya? Dan untuk menghubungkannya itu adalah dengan klik kanan, make transisi, terus kita arahin tuh. Nah, begitupun sebaliknya. Jika kita ingin membuat transisi dari enemy frog ke frog jump, itu klik kanan pada objek enemy frog, make transisi, terus kita arahin ke frog jump. Gitu. Jika sudah, sekarang kita buat sebuah apa ya? Sebuah parameter ball dengan nama is moving. Nah, ya karena saya udah ada nih, jadi nggak usah buat lagi. Ini kita caranya adalah mengklik tanda plus di bagian bawah base layer ini, terus kita pilih ball, terus nanti change name menjadi is moving. Nah, nanti dia new ball. Gitu. Kalau udah, kalau udah, jadi tidak usah. Setelah itu, setelah kita membuat parameter ini, jangan lupa kita klik kiri pada line dari transisi enemy frog ke frog jump dan atur exit time-nya yang tadi centang ini jadi uncheck. Terus transisi durasi jadi 0 dan percondition is moving itu dijadikan true untuk enemy frog ke frog jump. Nah, untuk sebaliknya dari frog jump ke enemy frog itu sama, cuman bedanya di sini is moving-nya atau perkondisiannya itu jadi false. Jika sudah melakukan hal tersebut, sekarang kita akan membuat stormbox untuk si playernya. Nah, stormbox ini nantinya akan digunakan untuk bagian yang dimana jika terkena oleh si kodok, maka kodok itu akan menghilang ya, atau ya menghilang atau lenyap lah bahasanya. Untuk lokasi stormbox ini ada di dalam game object player. Ini kita buat create empty, terus kita ubah namanya menjadi stormbox. Setelah itu kita tambahkan juga collider 2D, di mana collider 2D-nya itu is trigger, dan kita juga atur ukuran dari stormbox dari player yang nanti mau seperti apa. Kalau awalnya itu ukurannya itu seperti ini dari stormboxnya. Nah, cuman di sini kita atur menjadi dia berada di bagian bawah player. Kenapa? Jika nantinya player ini menginjak si kodok, maka kodok itu akan menghilang. Tapi kalau player tidak menginjak si kodok atau tidak lompat sama sekali, maka player ini akan terkena damage dari si kodok. Begitu. Setelah kita membuat collider 2D pada Stormbox, kita juga harus membuat tag baru bernama enemy yang akan diberikan kepada frog sprite. Gunanya apa? Itu adalah uh, untuk memberikan kondisi apa ya variabel baru kepada si frog kalau dia ini adalah musuh, dan nantinya di script si kodok ini akan dapat mendamage si player gitu kalau jika terkena perkondisian tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, setelah kita membuat Stormbox dan Collider 2D, kita buka lagi Frostbite, terus kita buat tag baru, add tag, bernama enemy. Nah, ini kan kalau udah, jadi anggap saja ini saya sudah membuat, terus kita mengganti dari untag
atau tidak punya tag ini menjadi enemy. Setelah itu kita akan memperbarui sebuah script dari sekarang kita akan membuat script baru untuk si Stormbox-nya nanti. Nah, untuk script dari Stormbox-nya ini, singkatnya script ini isinya adalah dead effect, collectible atau health pickup, dan chance to drop. Nah, untuk dead effect kemarin yang telah kita buat dan kita simpan di dalam private terus di dalam folder object, ini kita drag dead effect ini ke dalam dead effect di sini, terus collectible kita ini ya drag juga untuk bagian dari health pickup atau dari si cari yang ada di dalam folder pickup. Setelah melakukan itu, sekarang kita akan memperbarui script dari player control. Singkatnya, apa sih yang diperbarui dari script player control ini adalah di mana collider tadi yang udah kita buat dengan tag musuh atau enemy itu dapat melakukan damage ke player dan eh, jika tidak dan player juga dapat membunuh dari si hewan atau musuh yang bertag enemy tadi. Oh ya, kemudian setelah kita membuat atau memperbarui script yang tadi, kita sekarang sudah bisa langsung mencoba untuk dari ininya sendiri ya, untuk dari bagaimana hal tersebut ya, atau yang tadi sudah saya jelaskan itu berjalan. Oke, langsung saja kita play gamenya. Nah, ini sudah terlihat ya, si kodok. Terlihat di sini si kodoknya bergerak sesuai dengan posisi yang telah ditentukan, baik ke kiri maupun ke kanan, dan tidak akan lebih dari itu. Kemudian di sini juga sudah ada animasi idle jika si kodoknya berhenti bersekian detik itu akan ada animasi idle kayak seperti ini ya apa mengeluarkan suara sih ya lebih menggembungkan tenggorokannya. Terus ketika si kodoknya juga berjalan gitu, di sini sudah ada animasi dari kodoknya sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan POV dari player? Nah, jadi untuk POV dari player itu kan seperti ini, sama seperti di POV apa scenes POV dari scenes. Cuman di sini bedanya adalah player akan terkena damage seperti damage dari spike. Kita lihat, kita tungguin. Nah, jadi kalau si player terkena damage dari kodok, maka si player akan kekurangan darah dari health sendiri. Dan kenapa tadi saya tidak melompat tapi si kodoknya menghilang itu kemungkinan masalahnya adalah di storm boxnya, di mana box collider ini mungkin masih cukup apa ya, masih cukup ke atas gitu, sehingga atau mungkin dari box collider itu kodoknya masih cukup. Oh, enggak, ini karena knockback ini sebenarnya. Iya, iya betul. Maaf nih jika salah. Ini kayaknya tadi karena knockback sisi player saat kena damage, jadi dia kan kayak agak naik ke atas dikit tuh. Padahal stormboxnya kan udah di bawah ya untuk collidernya. Nah, ini di bawah nih, di bawah tanah. Jadi ketika si player terkena sedikit damage, dia akan melompat sedikit sehingga eh, ini box collidernya jadi men-trigger si kodok untuk menghilang. Coba kita perbaikin agar agar lebih ke bawah lagi untuk bagian stormboxnya. Sekarang kita coba, mungkin ini kurang ke bawah kali. Apa udah cukup nih? Coba kita
lihat dulu di sini. Oh, kurang nih, ini kurang ke bawah sih. Cuman ya udah cukup lah, oke lah. Nah, itu kan agak lompat dikit tuh si itunya, si playernya. Jadi sehingga si kodok saat berbenturan dengan player dia apa terdestroy juga. Kita coba lagi. Iya betul. Dan di sini ya, ketika kita mendamage si kodok, nah si kodok ini juga nantinya karena dari script juga, dia script dari mana tadi? Nih, dari Stormbox, dia akan mengasih ke sebuah kolek koleksi kayak apa ya? Hadiah ketika kita chance untuk mendapatkan darah ketika mengalahkan si kodok. Dan itu ada chance-nya ya, nggak tiap kita bunuh si kodok dia bakal keluarin, tapi ada chance untuk mengeluarkan item college item yaitu health pick up kepada si player begitu. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.